Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan membongkar sebuah gagasan yang mungkin kedengarannya agak radikal ya. Tapi sebetulnya sangat fundamental dari Peter Drucker, yaitu tentang bagaimana para eksekutif atau ya siapa saja sih yang ingin menghasilkan sesuatu bisa jadi benar-benar efektif. Sumber kita dari bab 4, buku legendarisnya The Effective Executive. Betul. Judul babnya aja udah cukup provokatif ya. Menjadikan kekuatan produktif. Iya, benar. Menjadikan kekuatan produktif. Seberapa sering sih kita rasanya kayak kejebak gitu ya, mikirin kelemahan melulu. Entah itu kekurangan tim kita, atasan kita, atau ya yang paling sering sih diri kita sendiri ya. Iya. Rasanya kayak udah otomatis gitu ya, fokus ke yang salah, yang kurang. Nah, padahal Drucker ini datang dengan tantangan. Gimana kalau fokus ke kelemahan itu justru pemborosan energi paling besar. Jadi misi kita hari ini adalah menggali lebih dalam nih gimana Anda bisa menerapkan prinsip fokus pada kekuatan ini untuk ya melipat gandakan efektivitas Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Mari kita mulai kupas bareng-bareng. Siap. Inti dari bab ini memang menantang cara pikir kita yang biasa ya. Drucker bilang gini, tugas utama seorang eksekutif, seorang pemimpin lah, itu bukan buat ngubah orang, atau bukan juga buat memperbaiki kelemahan mereka. Bukan itu. Oh, bukan itu ya? Terus apa dong? Tugas utamanya itu menyusun pekerjaan dan tim sedemikian rupa sehingga kekuatan yang ada, mau itu kekuatan rekan kerja, atasan, diri sendiri, itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kekuatan itu aset. Nah, kelemahan itu liabilitas yang ya sebisa mungkin harus dibuat nggak relevan. Wah, itu kedengarannya hampir kebalikan ya dari banyak praktek manajemen yang justru nekenin, ayo perbaiki area lemahmu atau nyari kandidat yang, serba bisa tanpa celah gitu. Persis. Kenapa Drucker seyakin itu sih? Kalau fokus pada kekuatan itu kuncinya, bukan nambal kelemahan? Karena gini, realitasnya keunggulan manusia itu spesifik. Jarang banget atau mungkin ya nggak ada lah ya orang yang hebat di semua bidang. Nggak ada. Organisasi itu, menurut Drucker, justru dibuat untuk tujuan ini. Ngumpulin berbagai kekuatan spesifik dari banyak orang biasa, terus dibikin kerja bareng biar hasilnya luar biasa. Ah, oke. Jadi bukan nyari Superman gitu ya? Bukan, malah kalau kita coba bikin semua orang jadi rata-rata di semua hal, itu resep pasti untuk jadi mediocre, biasa-biasa aja. Dia pakai contoh sejarah yang kuat banget. Abraham Lincoln milih Jenderal Ulysses S. Grant buat mimpin pasukan Union. Grant ya yang terkenal itu. Iya. Bukan karena Grant nggak punya kelemahan soal minumnya kan terkenal tuh. Tapi karena Grant punya satu kekuatan krusial yang udah terbukti. Dia bisa dan mau tempur dan dia menang. Jadi Lincoln sadar betul ya, ada kelemahan, tapi kekuatan ini lebih penting gitu. Tepat. Lincoln secara sadar milih kekuatan yang menentukan itu. Biarpun tahu kelemahannya, ini keputusan strategis. Saya nangkep nih. Jadi ini bukan sekedar ya udahlah maklumin aja kekurangannya, tapi lebih ke keputusan aktif buat membayar harga kelemahan demi dapat manfaat penuh dari kekuatan yang relevan. Betul sekali. Kayak manajer opera mungkin harus sabar banget ngadepin diva yang temperamennya susah, asal suaranya di panggung itu bikin penonton terpukau, gedung penuh. Kinerja spesifik dari kekuatan itu yang jadi fokus utama. Persis. Atau mungkin dekan universitas yang maklumin profesor brilian tapi administratifnya berantakan. Atau susah diajak rapat koordinasi. Selama riset dan ngajarnya bawa reputasi bagus, bawa hasil nyata buat institusi, ya itu yang diutamakan. Fokus ke kelemahan itu. Kata Drucker, pemborosan sumber daya manusia yang paling berharga. Bener juga ya. Energi buat ngangkat orang dari nggak kompeten jadi biasa aja tuh pasti gede banget. Jauh lebih besar, dan hasilnya lebih kecil dibanding energi buat ngangkat orang dari kompeten jadi luar biasa di area kekuatannya. Itu intinya. Oke. Ini benar-benar ngubah cara pandang nih. Mari kita coba terapkan. Gimana prinsip ini ngubah cara kita menempatkan orang dalam pekerjaan? Kan seringnya kita kejebak nyari orang yang pas sama deskripsi kerja yang udah ada. Nah, itu dia. Semacam nyari kecocokan paling minim gitu ya, terhadap kriteria-kriteria. Dan itulah, kata Drucker, salah satu jebakan terbesar dalam manajemen SDM. Nyari kecocokan paling minim atau least misfit, itu cenderung hasilnya orang yang, ya nggak jelek sih, tapi jarang banget yang luar biasa. Hasilnya ya tim yang biasa-biasa aja.
Solusinya, kata Drucker, bukan dengan desain ulang pekerjaan biar cocok sama kepribadian atau kelemahan orang. Itu malah bisa lebih bahaya. Loh, kenapa bahaya? Bukannya lebih manusiawi ya kalau disesuaikan? Pekerjaan itu harus didesain objektif. Dasarnya ya tugas yang perlu diselesain, hasil yang mau dicapai. Kenapa? Pertama, pekerjaan objektif itu mendorong keragaman. Orang beda latar belakang, beda gaya, bisa sama-sama sukses kalau fokusnya ke hasil. Oke, masuk akal. Kedua, ini ngurangin favoritisme, bias pribadi dalam nilai kinerja. Ketiga, yang memungkinkan pengukuran kinerja yang adil, transparan. Kalau kita maksa orang masuk ke cetakan kepribadian tertentu, malah membatasi potensi organisasi. Tentu, ya ada pengecualian lah buat orang yang kontribusinya luar biasa unik, kayak catering di GM atau Harry Hopkins di bawah Roosevelt. Tapi itu pengecualian, bukan aturan umum. Sip. Terus ada panduan praktisnya nggak dari Drucker soal penempatan orang ini? Ada. Dia kasih 4 aturan praktis yang menurut saya, wah, bagus banget. Aturan pertama, jangan ragu desain ulang atau bahkan hapus pekerjaan yang terbukti mustahil. Maksudnya, kalau satu posisi itu udah bikin beberapa orang kompeten keok berturut-turut, kemungkinan besar masalahnya bukan di orangnya, tapi di desain kerjaannya. Pekerjaan mustahil. Contoh nih kayak apa tuh biasanya? Ya, Drucker ngasih contoh kayak posisi VP internasional di perusahaan multinasional raksasa zaman dulu, yang mungkin harus nguasain terlalu banyak pasar, budaya, lini produk sekaligus. Atau presiden universitas modern yang dituntut jadi akademisi top, penggalang dana ulung, administrator efisien, diplomat politik, wah semuanya. Berat banget ya. Iya, terus-terusan nyoba ngisi posisi kayak gitu ya, buang-buang talenta bagus aja. Justru ujian sejati organisasi itu, kata Drucker, kemampuannya bikin orang biasa mencapai kinerja luar biasa di pekerjaan yang dirancang dengan baik. Oke, aturan pertama, cek kerjaannya dulu, jangan-jangan emang mustahil. Aturan kedua? Aturan kedua, ini mungkin agak lawan arus ya. Bikin pekerjaan itu menantang dan cakupannya besar. Jangan takut kasih tanggung jawab gede. Wah, biasanya kan mulai dari yang kecil-kecil dulu. Nah, Drucker bilang, pekerjaan itu harus dirancang biar kekuatan orang itu benar-benar bisa ngasih dampak berarti. Ini penting banget, terutama buat knowledge worker, pekerja pengetahuan, apalagi di awal karir. Pekerjaan besar itu ngasih mereka kesempatan buat tes batas kemampuan, belajar cepat, dan ngerasain kontribusi nyata. Kalau kerjanya kekecilan, malah bisa bikin frustrasi karena kemampuannya nggak kepake. Oh gitu ya. Jadi tantangan itu justru memacu ya, bukan malah bikin takut. Memacu, asal ada dukungan tentunya. Tapi ruang lingkupnya harus memungkinkan pencapaian signifikan kalau berhasil. Resiko pekerjaan terlalu kecil itu demotivasi, stagnasi. Oke, dicatat. Aturan ketiga? Aturan ketiga, ini langsung nyerang praktik penilaian kinerja tradisional nih. Selalu mulai dengan pertanyaan, apa yang bisa dilakukan orang ini dengan sangat baik? Fokus ke kekuatan dan pencapaian, bukan kelemahan atau potensi abstrak. Nah ini nih, sering banget kan formulir penilaian itu kolom kelemahan atau area pengembangan sama gedenya sama kolom kekuatan. Betul, Drucker mengkritik itu. Dia bilang itu warisan psikologi klinis, yang fokusnya ke penyakit, ke masalah. Dia bandingin sama sistem di Jepang zaman dulu, yang karena kerja seumur hidup, ya mau nggak mau harus fokus nyari kekuatan karyawan. Karena nggak bisa gampang mecat atau nahan promosi ya. Iya. Jadi penilaian itu harusnya alat buat paham kinerja aktual terhadap kontribusi yang diharapkan dan gimana maksimalkan itu ke depan. Drucker saranin 4 pertanyaan kunci. 1. Apa yang udah dia lakuin dengan baik? Bukti kinerja. 2. Melihat itu, apa yang sebenarnya paling mungkin bisa dia lakukan dengan sangat baik, pola kekuatan? 3. Apa yang perlu dia pelajari biar bisa manfaatin kekuatan ini sepenuhnya? Pengembangan pendukung. 4. Ini agak unik. Kalau saya punya anak, apa saya rela dia kerja di bawah orang ini? Wah, pertanyaan keempat itu dalam ya. Itu soal apa? Itu soal integritas karakter. Ini syarat mutlak buat Drucker. Kekuatan sehebat apapun, kalau nggak ada integritas, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, bisa jadi nggak relevan atau malah bahaya buat organisasi. Kayak mesin kuat tapi nggak ada rem atau setir. Bener banget, integritas itu fondasi ya. Oke, itu aturan ketiga. Terakhir, aturan keempat. Aturan keempat ini melengkapi. Untuk mendapatkan kekuatan, Anda harus bersedia menoleransi kelemahan. Jangan nyari manusia super serba bisa. Nggak ada. Fokus aja ke kekuatan yang relevan buat tugas spesifik di depan mata. Tanya diri sendiri, kekuatan orang ini di area kunci ini bakal bikin perbedaan besar nggak di hasil akhir?
Kalau ya, rekrut atau tempatkan dia, terus cari cara bikin kelemahan yang nggak relevan itu jadi nggak signifikan. Jadi bukan nyari orang baik secara umum, tapi orang yang baik untuk tugas ini. Gitu ya? Persis. Tapi tentu ada batas toleransinya. Kelemahan yang langsung menghambat tugas utama atau ngerusak tim, ya nggak bisa. Akuntan brilian tapi nggak jujur, ya nggak bisa. Programmer jenius tapi toksik, ya nggak bisa. Harus relevan dan dampaknya terkelola. Pendekatan yang sangat pragmatis ya. Nah, terkait penempatan orang, ada isu klasik nih. Orang yang tak tergantikan. Sering kan dengar manajer bilang, wah si A nggak bisa dipindah, dia penting banget di sini. Gimana tuh kata Drucker? Drucker tegas banget. Orang yang dianggap tak tergantikan itu harus segera dipindahkan. Demi kebaikan semua. Kenapa? Bisa jadi dia nggak sekompeten itu, cuma nutupin atasan yang lemah. Atau nutupin masalah di tim ya? Bisa jadi, atau kekuatannya disalahgunain buat halangin orang lain berkembang. Atau, ya, ketergantungan sama satu orang itu resiko besar buat organisasi. Itu tanda manajemen yang buruk biasanya. Promosi harusnya berdasarkan kinerja dan potensi, bukan kenyamanan manajer. Oke. Dan sebaliknya, gimana kalau ada yang performanya jelek terus? Ya, yang konsisten gagal, udah dikasih kesempatan, dukungan, tapi tetap nggak bisa, ya harus disingkirkan dari posisi itu. Ini adil buat organisasi, buat bawahannya, bahkan buat orang itu sendiri biar nggak stres terus. Contohnya Jenderal Marshall di Perang Dunia II, tegas mecat jenderal nggak cakap, tapi juga ngerasa tanggung jawab nyariin posisi lain yang mungkin lebih cocok sama kekuatannya. Ada sisi tegasnya, ada sisi manusianya. Menarik. Baik, kita udah bahas soal tim. Sekarang ke atas nih. Pertanyaan klasik, gimana cara ngolah atasan saya? Apa rahasia Drucker? Rahasianya, ya lagi-lagi fokus ke kekuatan. Ngelola atasan itu artinya bikin kekuatan atasan Anda jadi produktif. Buat organisasi, buat Anda juga. Bukan soal menjilat gitu ya? Bukan, tapi soal paham. Apa sih yang atasan saya bisa lakuin dengan sangat baik? Apa prestasinya dulu? Info apa yang dia butuhin, formatnya gimana, biar dia bisa pakai kekuatannya itu. Jadi kita yang harus nyesuaiin cara kerja dan komunikasi kita biar nyambung sama kekuatan atasan. Gimana cara taunya? Ya diobservasi, atau tanya kalau perlu. Dia tipe pembaca yang suka laporan tertulis detail. Ya jangan datang cuma modal ngomong, kirim memo dulu. Atau dia tipe pendengar yang lebih nangkap kalau diskusi, tanya jawab. Ya jangan cuma kirim laporan tebel, tapi ajak ngobrol. Kayak Eisenhower kan butuh ringkasan 1 halaman, beda sama yang lain. Sajikan info dalam format yang paling gampang dia cerna. Kalau kita bantu dia efektif make kekuatannya, kita juga jadi lebih efektif. Kelemahannya jadi nggak terlalu ngaruh ke kerjaan kita. Ini tanggung jawabnya jadi di kita ya, buat proaktif bantu atasan efektif. Nah, terakhir nih, paling penting mungkin, gimana kita terapin ini ke diri sendiri? Prinsipnya sama persis. Fokus pada apa yang bisa Anda lakukan dengan kekuatan Anda. Jangan buang energi ngeluhin batasan, hal yang nggak bisa dikontrol, atau apa yang atasan nggak izinin. Fokus ke area di mana Anda punya kekuatan dan kebebasan bertindak. Tapi kadang kan susah ya lihat kekuatan sendiri, lebih gampang lihat kurangnya. Gimana cara praktisnya? Perlu refleksi jujur. Ya, mungkin minta masukan orang lain juga bisa. Coba tanya ke diri sendiri, aktivitas apa sih yang bikin saya ngerasa kuat, semangat, kayak mengalir aja gitu? Tugas apa yang buat saya gampang, tapi orang lain kayaknya susah? Iya juga ya. Terus, lihat keberhasilan di masa lalu, ada polanya nggak? Gaya kerja alami saya gimana? Pagi atau sore? Sendiri atau bareng-bareng? Saya lebih jago mulai ide atau nyelesain detail? Nulis draft cepat atau pelan-pelan? Kenali pola-pola ini. Kalau udah kenal, langkah kedua, ya coba secara sadar bangun kerjaan dan tanggung jawab di sekitar kekuatan itu sebisa mungkin. Pasti adalah tugas yang nggak kita suka, tapi tujuannya maksimalkan waktu di area kekuatan kita. Dan yang penting juga, terima diri sendiri. Jangan coba jadi orang lain. Efektivitas itu datang dari jadi versi terbaik diri sendiri, bukan tiruan orang lain. Dengerin ini semua, rasanya fokus pada kekuatan ini emang lebih dari sekedar teknik ya. Kayak filosofi atau sikap dasar gitu. Bener gak sih? Tepat sekali, ini tuh sikap, disiplin mental yang bisa dilatih. Biasain diri buat nanya tentang orang lain. Apa yang bisa dilakuin orang ini, bukan apa yang nggak bisa dia lakuin.
Emang butuh usaha sih, karena mungkin lawan arus dari kebiasaan kita, nyari masalah atau kekurangan. Jadi kayak milih buat ngasih makan peluang, yaitu kekuatan, dan ngebiarin masalah, yaitu kelemahan yang nggak relevan, kelaparan perhatian kita. Gitu ya? Analogi yang bagus itu. Ya, dan sikap ini nularnya dari atas. Pemimpin yang nunjukin kinerja tinggi pakai kekuatannya, itu ngangkat standar di seluruh organisasi. Kayak Roger Bannister yang mencahin rekor lari di bawah 4 menit. Begitu dia buktiin bisa, banyak yang nyusul. Jadi penting banget nempatin orang dengan kekuatan tepat di posisi pemimpin. Ini bukan sulap ngubah manusia, tapi kayak perumpamaan talenta itu. Melipat gandakan kapasitas kinerja bareng-bareng dengan manfaatin kekuatan unik tiap orang. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, pembahasan kita kali ini benar-benar soal geser fokus ya. Dari yang tadinya sibuk beneran kelemahan, jadi komitmen sadar buat nyari, nempatin, dan manfaatin kekuatan. Di tim kita, di atasan kita, dan yang paling penting, di diri kita sendiri. Ini bukan cuma soal efisiensi, tapi jalan ke kinerja puncak dan kepuasan kerja. Betul. Ingat aja 4 aturan tadi buat nempatin orang, pentingnya proaktif dukung kekuatan atasan, dan keharusan buat terus kenali dan bangun di atas kekuatan sendiri. Ini disiplin yang bisa dipelajari kok. Pelajar yang selalu pengen tumbuh, terapin prinsip ini bisa jadi salah satu game changer terbesar loh dalam karir dan kepemimpinan Anda. Buat ngebuka potensi yang seringkali masih kependem. Sebagai pemikiran penutup aja nih buat Anda bawa pulang. Coba bayangin deh, kalau mulai besok, Anda secara sadar, konsisten, coba lihat tiap interaksi, tiap tugas, tiap orang, termasuk diri sendiri, lewat kacamata kekuatan mereka dulu. Perubahan kecil apa ya kira-kira yang bakal terjadi di cara Anda mikir, komunikasi, atau ambil keputusan? Dan apa ya dampak panjangnya nanti? Coba direnungkan.